Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nastiti Rahmandias, DIN 1901320 dari kelas A3 Manajemen Strategi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT menurut Rangkuti adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, di mana setiap perusahaan harus bisa memaksimalkan setiap kekuatan dan peluang, dan bisa meminimalkan kelemahan serta ancaman. Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi yang ada. Pendekatan ini menganjurkan bahwa isu pertama organisasi harus dianalisis secara hati-hati dan cermat. Formulasi strategi harus diarahkan kepada berbagai organisasi yang penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Apa itu SWOT? Jadi SWOT itu singkatan dari yang S-nya itu strength atau kekuatan. Untuk W itu weakness atau kelemahan. Untuk O-nya opportunity atau peluang. Dan untuk T, threats atau ancaman. Kekuatan yang dimaksud adalah suatu keunggulan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan lainnya yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Misalnya dalam hal teknologi yang dimiliki dan fasilitas yang dimiliki. Kelemahan yang dimaksud juga bisa berupa sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektivitas suatu perusahaan. Contohnya, tingkat keterampilan karyawan dan kecilnya biaya promosi. Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Misalnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Sebagai contoh yaitu pesannya persaingan penyedia jasa layanan kesehatan. Analisis ini akan sangat membantu di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang sifatnya strategi bagi perusahaan. Analisis SWOT berupaya menentukan metode untuk memanfaatkan secara maksimal semua kekuatan yang ada serta peluang-peluang yang terbuka, sekaligus meminimalkan semua kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Analisis SWOT dilandasi oleh suatu logika bahwa keberhasilan suatu usaha atau organisasi ditentukan oleh kondisi internal dan eksternal usaha atau organisasi yang bersangkutan. Analisis SWOT juga biasanya digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang kompleks atau menyusun rencana yang bersifat strategis. Faktor yang mempengaruhi SWOT. Yang pertama itu ada faktor internal. Untuk faktor internal terdiri dari 2 poin, yaitu kekuatan dan kelemahan. Keduanya akan berdampak lebih baik dalam sebuah penelitian ketika kekuatan lebih besar dibandingkan kelemahan. Dengan demikian, kekuatan internal yang maksimum jelas akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun bagian dari faktor internal itu sendiri antara lain sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan atau kelemahan internal organisasi, serta pengalaman-pengalaman organisasi sebelumnya. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor ini tidak secara langsung terlibat pada apa yang sedang diteliti dan terdiri dari 2 poin, yaitu ancaman dan peluang. Beberapa poin yang termasuk pada faktor eksternal antara lain yaitu tren, budaya, sosial politik, ideologi, perekonomian, sumber-sumber permodalan, peraturan pemerintah, perkembangan teknologi, peristiwa-peristiwa yang terjadi, dan lingkungan. Strategi kombinasi analisis SWOT. Yang pertama, fokus pada kekuatan dan peluang untuk memperoleh alternatif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Yang kedua, fokus pada kelemahan dan ancaman untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Yang ketiga, fokus pada kekuatan dan ancaman dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Yang keempat, fokus pada kelemahan dan peluang
dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Contoh kasusnya, di sini saya mengambil contoh kasus dari analisis SWOT daya saing sekolah, studi kasus di sebuah SMA swasta di kota Tangerang. Daya saing sekolah swasta dapat dilihat dari peringkat akreditasi sekolahnya. Sekolah swasta yang memiliki nilai akreditasi rendah memerlukan strategi untuk meningkatkan daya saingnya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis posisi strategi dari sekolah swasta di Tangerang menggunakan strength, weakness, opportunity, dan threat. Berikut penjelasan faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap daya saing sekolah X. Kekuatan yang ada pada sekolah meliputi yang pertama, semangat juang atau komitmen guru dan karyawan sekolah atau SDM dalam memberikan pelayanan dan mendidik peserta didik tinggi. Meskipun dengan gaji minim, akan tetapi guru dan karyawan memiliki semangat untuk menyalurkan kemampuan mendidik dan memberikan pelayanan pada peserta didik yang diajarnya. Sikap pekerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas, rasa bangga bekerja sehingga akan bekerja secara optimal, perasaan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang kedua, biaya sekolah terjangkau bagi masyarakat. Posisi biaya memberikan kepada suatu lembaga ketahanan terhadap rivalitas dari para pesaing. Karena biayanya yang lebih rendah memungkinkannya untuk tetap dapat menghasilkan laba setelah para pesaingnya mengorbankan laba mereka demi persaingan. Yang ketiga, pendekatan. Metode mengajar guru yang bervariasi. Metode pengajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik bervariasi dan inovatif membuat peserta didik tidak mudah bosan dalam belajar. Selain kegiatan belajar dan mengajar, peserta didik juga ditambahkan dengan adanya kegiatan seperti program pagi atau sholat duha dan mengaji yang dilaksanakan setiap hari dan menampilkan kreasi peserta didik yang dilaksanakan 1 minggu sekali. Yang keempat, program unggulan sekolah. Program yang dimiliki sekolah adalah program pagi yang dilaksanakan setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Program ini selain melatih peserta didik untuk lebih religius, peserta didik juga dilatih untuk berdisiplin dan berani unjuk keahlian di depan umum. Kelemahan yang ada pada sekolah ini meliputi, yang pertama itu akreditasi sekolah. Sekolah mendapatkan akreditasi C, artinya sekolah ini tidak mampu mencapai 8 standar pendidikan nasional sesuai aturan pada sistem pendidikan nasional. Dari segi sarana dan prasarana, standar penilaian, standar kompetensi lulusan, manajemen pengelolaan sekolah, dan lain-lain, masih perlu adanya penanganan yang lebih serius. Yang kedua, kesejahteraan pengajar atau karyawan yang tidak terpenuhi dengan baik. Penghasilan yang diperoleh dari sekolah tidak mampu mencukupi keperluan hidup pengajar dan karyawan di sekolah tersebut. Yang ketiga, faktor penting dalam mendapatkan jumlah rombel adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dapat diraih salah satunya dengan memberikan kenyamanan pada saat kegiatan belajar dan mengajar. Yang keempat, kurangnya prestasi peserta didik yang membawa nama sekolah dalam berbagai kompetensi yang diadakan dari luar sekolah. Pengurus sekolah dan tenaga pendidik jarang mengikut sertakan peserta didiknya dalam suatu kompetensi lokal maupun interlokal seperti olimpiade sains, olahraga, seni, dan sebagainya. Yang kelima, lokasi sekolah kurang strategis. Lokasi sekolah berada di dalam perkampungan, transportasi umum sulit, jalan depan sekolah yang sempit membuat spanduk yang dipasang di depan sekolah tidak dapat terbaca dengan baik oleh warga. Peluang yang ada pada sekolah ini meliputi yang pertama adanya dukungan dana operasional dari pemerintah dan donatur. Sekolah bisa memanfaatkan dana bantuan BOS, BSM, dan program Tangerang Cerdas yang diperoleh dari pemerintah atau dari donatur guna memperbaiki sistem manajemen dan sarana prasarana yang ada. Yang kedua, sekolah swasta adalah alternatif lain yang akan dipilih ketika seorang peserta didik tidak diterima di sekolah negeri. Jangka waktu penerimaan peserta didik jauh lebih lama daripada sekolah negeri. Yang ketiga,
Hubungan kerjasama yang dilakukan sekolah dengan para alumni akan membantu mempertahankan dan meningkatkan kualitas sekolah. Yang keempat, tradisi turun-temurun orang tua untuk menyekolahkan adiknya atau menyarankan agar saudara atau tetangga dapat bersekolah di tempat yang sama dengan anaknya. Orang tua yang menyekolahkan anaknya di tempat yang sama karena orang tua sudah memiliki rasa percaya dengan sekolah tersebut. Ancaman yang ada pada sekolah ini meliputi yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat. Turunnya tingkat kepercayaan terhadap sekolah terkait berbagai permasalahan membuat orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Yang kedua, lembaga pendidikan lain yang sejenis. Adanya persaingan dari lembaga pendidikan lain atau sekolah swasta lain yang memiliki program program-program unggulan yang tidak dimiliki sekolah ini. Yang ketiga, latar belakang sosial orang tua. Dengan latar belakang orang tua yang sebagian besar dari kalangan ekonomi bawah, sering melakukan keterlambatan pembayaran biaya sekolah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi stabilitas sekolah. Dan sedikit penjelasan tentang analisis SWOT dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.